Halo semuanya, berhubung udah jam 1:10, acaranya langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Amelia Dike di sini saya sebagai ketua pelaksana dari workshop The Champion Preps ini. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau Jadi di sini aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah gabung di Zoom Pra Workshop The Champion Prep hari ini. Senang banget ketemu kalian-kalian ini, ngeliat wajah-wajah kalian ini gitu. Sebelum kita masuk ke rangkaian utama minggu depan, yaitu di hari H The Champion Prep, kita ngadain pra workshop The Champion Prep ini. Nah, mungkin ada yang nanya-nanya nih, kenapa sih kok ada pra workshop? Kenapa tuh workshopnya aja? Nah, untuk pra workshop ini diadakan supaya kalian mendapat gambaran awal gitu tentang alur kegiatan yang kalian rekan tentang pemahaman dasar sebelum masuk ke materi yang utama, kemudian untuk memastikan semua peserta serta siap untuk secara teknis maupun secara mentalnya. Jadi intinya di hari ini fondasi nih untuk kita menyiapkan fondasi dulu. Jadi biar waktu workshop di hari hanya kalian bisa udah paham gitu. Biar kalian bisa on fire banget gitu. Bisa lebih siap, kemudian lebih maksimal dalam mengikuti workshop di hari hanya. Kemudian di ini nanti kan ada kakak-kakak yang menjelaskan per kategorinya. Itu nanti bakal menjelaskan secara detail tentang yang akan dibahas untuk minggu depan. Jadi kalian nanti kalau misal ada yang bingung-bingung gitu, kalian bisa langsung ditanyain aja guys di sesi tanya jawab. Di situ kakaknya bakal jawab kok guys. Tenang aja. Terus untuk kalau kalian masih bingung atau penasaran gitu, tanyain aja guys. Di sini tuh kita tuh sama-sama belajar sama-sama. Jadi nggak usah takut ataupun ya jangan takut gitu. Langsung aja ditanyain masih yang bingung di sebelah mana, tanyain ke kakak-kakaknya aja. Nanti per kategori itu ada kakak-kakak masing-masing yang menjelaskan per kategori yang kalian daftarkan gitu sih. Itu saja pembukaan dari saya. Kita lanjut ke pembukaan alasan the big way adanya The Champion Prep ini oleh Ketua Umum HMJA kita yaitu Kak Fani Dwi Syahrani. Oke, halo teman-teman, baik peserta maupun panitia di Champion is Prep HMJA tahun 2025. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Fani Dwi Syarani, biasa dipanggil Fani. Saya selaku Ketua Umum HMJA periode 2025-2026. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa sih The Champion is Prep itu sebelum nantinya kalian akan benar-benar terlibat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dari The Champions Prep ini secara perdana. Kenapa perdana? Karena dengan bangga saya persembahkan ini merupakan program kerja baru yang berada di bawah naungan Departemen Pelatihan dan Pengembangan HMJA dan program kerja yang menjadi jawaban atas keresahan bersama terkait dengan rendahnya minat mahasiswa STIE KPN dalam mengikuti lomba. Untuk itu, The Champion is Prep ini menjadi wadah yang mengawali langkah teman-teman sekalian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih preparation dalam mengikuti lomba yang baik, baik nanti itu akan dijelaskan secara struktur dari lomba itu sendiri maupun tips and trick untuk menang lomba. Jadi kayak kiat-kiat sukses juara satu lomba bisnis planning. Nah, kalau kita berbicara tentang lomba yang setara dengan mahasiswa, itu tentu ada banyak sekali. Maka dari itu, untuk memudahkan panitia dalam merancang event ini dan implementasinya nanti, kami membagi dalam tiga kategori. Yang pertama ada debat, lalu kedua ada planning, dan terakhir itu ada kategori kepenulisan yang nantinya akan dibahas lebih rinci oleh masing-masing koor per kategori. Mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan dari awal adalah terkait dengan komitmen. Saat kalian mengisi G-form registrasi juga sudah ditanyakan terkait dengan komitmen itu sendiri. Nah, kenapa sih sebenarnya panitia atau HMJA itu memerlukan komitmen tersebut dari awal?
Karena kegiatan ini sifatnya itu akan berkelanjutan, jadi tidak hanya selesai sampai di workshop saja. Berkelanjutannya itu misal nanti ada kategori planning, itu kan lombanya biasanya ada business planning tuh, business planning competition. Yang mana kalau kita berbicara lomba business planning itu sendiri terdiri dari dua tahap. Pertama nanti ada pengajuan proposal, lalu kemudian ada presentasi. Nah, The Champion is Prep ini itu nggak cuma ngadain workshop aja guys, tapi nantinya di workshop itu kan kita mengundang pemateri yang tentunya sudah berbakat di bidangnya dan mengupas tuntas format dari lomba business planning serta membahas juga tips and tricks bisa menang lomba tersebut. Itu nggak cuma sekedar workshop aja, The Champion is Prep ini juga nantinya kalian akan mengikuti implementasi berkelanjutan yang nantinya akan disampaikan oleh masing-masing koor kategori sesuai dengan kategori yang sudah kalian pilih. Ada yang harus membuat proposal dan presentasi sesuai dengan tema yang diberikan, terus ada juga yang menulis esai sesuai dengan topik yang diberikan, dan lain sebagainya, sampai akhirnya tahap terakhir yaitu mengikuti lomba. Yang mana semuanya itu ditanggung penuh oleh HMJA sehingga kalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi di sini HMJA itu bisa kita bilang mengambil peran penuh sebagai investor bagi potensi kalian. Kami mengalokasikan sumber daya, waktu, tenaga, dan dana penuh untuk mendukung mimpi juara kalian sehingga sebagai timbal baliknya kami hanya meminta dua hal. Pertama, komitmen penuh itu tadi, lalu kedua adalah terkait dengan kebanggaan bersama. Maksudnya, apabila nanti teman-teman itu berhasil meraih gelar juara di ajang manapun, kami mengharapkan dengan kerendahan hati agar prestasi tersebut dapat mengatasnamakan HMJA dan kampus kita tercinta tentunya. Ini bukan sekedar formalitas, namun adalah bentuk pertanggungjawaban kita bersama karena ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama yaitu pengakuan. Pengakuan bahwasannya program The Champion is Prep ini berhasil melahirkan juara. Lalu kedua, dukungan berkelanjutan. Prestasi tersebut tentu akan membantu HMJA untuk mempertahankan dan meningkatkan program-program pelatihan seperti ini di tahun-tahun yang akan datang. Lalu terakhir yaitu membawa nama baik. Tentu kemenangan kalian adalah kemenangan kolektif yang mengharumkan nama HMJA, Departemen Pelatihan dan Pengembangan, serta STIYKPN di kancah nasional. Jadi mari kita sepakati bersama bahwasannya perjuangan kalian juga merupakan bagian dari sejarah prestasi HMJA. Karena tujuan panitia dan tujuan HMJA tidak hanya memenangkan satu dua lomba saja, tetapi tujuan The Champion is Prep secara keseluruhan adalah membentuk ekosistem mahasiswa bermental kompetitor sejati yang mampu berpikir kritis, merancang solusi, dan menyajikan ide secara profesional. Jadi silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya, nantinya juga ada pemateri, silahkan bertanya secara proaktif, tanyakan semua yang kalian tidak tahu, karena pertanyaan kalian itu tidak ada yang terlalu sederhana. Ini merupakan kesempatan emas kalian untuk dibimbing langsung oleh ahlinya, dan ingat juga, seluruh rangkaian ini tuh kalian tidak hanya mengejar gelar juara saja, tetapi nanti juga akan berfungsi memenuhi CV dan portfolio kalian dengan pengalaman mengikuti lomba dan memenangkan juara, dan tentunya kalian juga akan mendapatkan soft skill mulai dari manajemen waktu, teamwork, hingga terbiasa berproses di bawah tekanan. Itu saja pesan dari aku. Selamat mengikuti rangkaian The Champion is Prep ini. Mungkin selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan per kategori kepada koor kategori debat. Aku persilahkan. Oke, halo The Champion, selamat siang. Terima kasih karena kalian sudah join tepat waktu dan selamat datang di Pra-Workshop Debat Training Camp 2025. Walaupun kita ketemunya online dulu ya teman-teman, tapi aku harap energi teman-teman itu tetap dapat ya, karena hari ini kita bakal bahas hal-hal penting yang jadi dasar sebelum kalian itu masuk ke workshop utama di tanggal 14 Desember nanti. Oh ya, sebelumnya aku juga mau sampein kalau debat training camp ini punya tagline ya guys. Jadi kalau misalnya nanti aku bilang atau ada MC yang bilang debat training camp 2025, lalu nanti kalian jawabnya adalah speak sense not noise. Jadi ada gerakannya ya teman-teman. Mungkin aku ulang dulu. Debat Training Camp 2025, Speak Sense, Not Noise. Oke. Tagline ini bukan sembarang tagline ya teman-teman, tapi juga ada artinya. Yang berarti gunakan logika dan makna saat berbicara, bukan sekedar membuat keributan. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut, mungkin izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Aku Zevanya, dan hari ini aku akan nemenin kalian buat warm up dulu. Anggap aja ini tuh pemanasan ringan sebelum besok itu kalian latihan sparringnya, seperti itu. Oke, jadi kenapa ada pra-workshop? Jadi gini teman-teman, kita itu sengaja bikin pra-workshop ini karena kalau teman-teman itu langsung masuk ke materi di tanggal 14 Desember besok tanpa pemanasan apapun, biasanya bakal ada banyak dari teman-teman itu yang kaget. Nah, beberapa dari kalian mungkin baru kenal dunia debat, namun ada juga beberapa dari teman-teman yang sudah pernah ikut tapi sistemnya berbeda. Dan sebagian lagi mungkin taunya debat itu ya seperti berantem, adu omongan tapi isinya tuh kosong. Makanya pra-workshop ini kita buat supaya semua teman-teman berada di starting point yang sama. Mungkin sebelum lanjut, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Di antara teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah ikut workshop debat atau bahkan sudah pernah ikut lombanya? Mungkin yang sudah boleh raise hand atau bisa nulis di kolom chat. Yang belum mungkin bisa silang guys. Belum Kak. Seperti itu. Mungkin ada yang sudah pernah. Oke, mungkin kalau ada yang sudah pernah, berarti teman-teman udah punya bayangan ya. Tapi tenang aja, di sesi ini dan besok workshop itu tetap bakal dapat hal-hal yang baru, yang bisa teman-teman explore, dan boleh banget kalau misalnya udah pernah, boleh sharing ke teman-teman yang belum pernah ikut debat, seperti itu. Nah, kalau memang yang ada yang belum pernah, itu nggak apa-apa banget teman-teman, karena pra-workshop ini itu memang disiapin buat teman-teman yang mulai dari nol. Sama kayak aku juga teman-teman. Jadi kita bakal jalan pelan-pelan bareng. Oke, next Kak. Oke, untuk tujuan pra-workshop sendiri itu aku ada 3 poin besarnya. Tapi semuanya itu sebenarnya penting ya teman-teman. Yang pertama adalah membangun fondasi pemahaman sebelum teman-teman itu memasuki workshop utama. Nah, pra-workshop ini sebenarnya itu dibuat sebelum supaya teman-teman itu nggak langsung lompat ke materi berat. Jadi kita bangun fondasinya dulu, apa itu debat dan pola pikir apa yang perlu disiapkan. Dan dengan fondasi ini nanti saat masuk ke workshop utamanya, kalian nggak bingung lagi dan bisa langsung nyambung dengan materi yang lebih teknis dan lebih mendalam lagi, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, memberikan pemahaman dasar sebelum masuk ke materi inti. Nah, sebelum belajar strategi debat yang lebih dalam lagi, penting banget ya teman-teman buat kita itu ngerti dulu konsep-konsep dasarnya. Nah, lewat pra-workshop ini, kalian bakal diperkenalkan dengan istilah ataupun struktur dasar debat. Jadi ibaratnya ini tuh kayak pemanasan supaya pas masuk ke materi inti, kalian itu udah sedikit familiar dan jauh lebih siap untuk mengikuti alurnya. Nah, untuk yang ketiga adalah mengenalkan sistem debat yang digunakan, yaitu British Parliamentary. Ngomongin soal sistem debat, sebenarnya nggak cuman BP aja ya teman-teman. Ada juga yang ASEAN Parliamentary dan beberapa format lain yang mungkin teman-teman itu pernah dengar. Tapi khusus untuk workshop di sini itu kita bakal pakai yang sistem British Parliamentary atau BP. Kenapa sih kita pakai yang British? Kenapa nggak yang ASEAN aja? Tenang, nanti di slide selanjutnya aku bakal jelasin kenapa sistem ini itu yang paling pas buat latihan kita dan apa keunggulannya dibanding format lainnya. Jadi, biar nanti pas masuk ke workshop utama, teman-teman juga udah ada bayangan dulu nih tentang sistem yang bakal kita pakai. Seperti itu. Next, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat-sangat basic banget ya, teman-teman. Jadi, debat itu apa sih? Karena jujur aja, kebanyakan orang kalau dengar debat itu pikiran utama yang muncul itu ribut, adu emosi, serangan personal atau saling ngotot ya teman-teman. Padahal debat itu hal yang jauh lebih elegan. Debat itu proses komunikasi terstruktur, ada topik, ada serangkaian argumen yang disusun buat meyakinkan audiens atau juri. Jadi kuncinya itu ada dua, struktur dan pertukaran logika. Makanya debat itu bukan tentang siapa yang suaranya itu paling keras, tapi siapa yang argumennya paling jago dan rapi seperti itu. Oke, lanjut, Kak. Nah, kenapa sih kalian harus coba kategori debat?
Karena debat itu bukan cuman buat yang suka public speaking, tapi debat itu latihan cara berpikir. Nah, dengan ikut kategori debat, teman-teman itu bakal dapat yang pertama, melatih cara berpikir cepat dan tepat. Nah, dalam debat, teman-teman itu dituntut untuk langsung merespon argumen lawan ya, teman-teman. Selain itu juga memperbaiki logika dan menyusun jawaban yang masuk akal dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, ini bikin teman-teman itu terbiasa mengambil keputusan cepat tanpa asal, serta skill yang kepake banget di kuliah, organisasi, bahkan ketika teman-teman itu mempresentasikan tugas kalian. Gitu. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, debat ini bukan cuman belajar ngomong yang jelas, runtut, dan meyakinkan ya teman-teman. Bukan cuman soal ngomong di depan publik, tapi gimana cara teman-teman itu ngebikin orang buat setuju sama argumen yang teman-teman sampaikan. Nah, kemampuan ini tuh yang literally kepake banget seumur hidup teman-teman, dari interview kerja sampai negosiasi hal di kehidupan teman-teman sehari-hari seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah melatih kerjasama dan strategi tim. Jadi debat itu bukan hanya ngomong sendiri ya teman-teman, tapi sinkron sama partner kalian. Nah, kalian itu harus bagi peran, jaga nada argumen dan saling cover kelemahan. Nah, maka dari itu skill ini kepake banget di kerja tim, di organisasi, di lomba, dan di kegiatan kampus juga. Nah, untuk yang keempat adalah menambah wawasan dan cara pandang. Jadi di setiap mosi itu bikin kamu melihat suatu isu itu dari dua sisi. Lama-lama kamu jadi orang yang lebih open-minded, ngerti kompleksitas masalah dan bisa lihat isu besar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, ini bikin kamu itu beda dari banyaknya orang, teman-teman. Yang nggak cuman bikin kamu lebih kritis, tapi juga lebih bijak. Nah, yang terakhir itu menjadi nilai plus di CV dan kegiatan kampus tentunya, teman-teman. Ini udah jelas banget ya, teman-teman. Karena apa ya, orang yang ikut debat itu bakal dianggap yang satu itu punya critical thinking, itu udah jelas. Yang kedua punya komunikasi yang baik, yang ketiga tahan tekanan, yang keempat bisa memimpin diskusi. Dan semua ini bikin kalian itu stand out dibanding mahasiswa yang lain. Apalagi kalau teman-teman itu udah ikut kompetisi. Itu bakal nambah kredibilitas dan jadi bukti nyata kalau teman-teman itu memang beneran punya kemampuan tersebut. Gitu. Oke, next, Kak. Oke, untuk tema di debat training camp sendiri itu adalah the critical thinker and speaker. Karena tujuan akhirnya itu bukan cuman bikin teman-teman itu berani ngomong, tapi bikin teman-teman bisa mikir dengan kritis dan menyampaikan argumen dengan elegan. Nah, sekarang kita masuk ke inti pra-workshop hari ini. Sistem British Parliamentary atau BP. Seperti yang aku bilang tadi, aku bakal kasih alasan kenapa sih yang British Parliamentary, kenapa nggak yang ASEAN aja. Jadi, BP itu format debat yang paling sering dipakai di kompetisi-kompetisi besar, teman-teman. Kenapa? Karena format ini itu yang paling lengkap dan yang paling apa ya, yang paling bagus buat ngelatih kita mulai dari analisis sampai strategi. Oke, lanjut, Kak. Oke, perbedaannya sama debat biasa apa? Jadi British Parliamentary itu ada 4 tim dalam satu ronde. Nah, ini yang bikin BP itu beda dan jauh lebih seru daripada sistem debat yang biasa teman-teman itu lihat. Nah, untuk 4 tim sendiri ini ada Opening Government atau OG, Opening Opposition atau OO, Closing Government atau CG, dan Closing Opposition atau CO. Jadi bukan cuman government versus opposition, tapi ada 2 tim government dan ada 2 tim opposition, dan semuanya itu bersaing. Nah, jadi setiap tim itu punya strategi sendiri, dan kalian itu harus bisa bikin argumen yang bukan cuman bagus, tapi unik juga dibanding tim lain yang seposisi sama kalian. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kenapa harus yang British Parliamentary? Yang pertama adalah digunakan di kompetisi tingkat nasional dan internasional. Salah satu alasan kenapa BP itu penting banget dipelajari karena
format ini dipakai di lomba-lomba besar. Jadi sejak awal, teman-teman itu bakal terbiasa dengan standar yang sama seperti yang dipakai para kompetitor di ajang nasional sampai internasional. Jadi begitu masuk kompetisi, teman-teman itu nggak akan kaget dengan cara mainnya. Jadi misalnya eh, contohnya di tekanan prepnya. Teman-teman itu bakal dikasih hanya dalam waktu 15 menit saja persiapan tanpa alat elektronik seperti yang umum dilakukan di turnamen besar. Nah, ini nanti bakal buat teman-teman itu mikir dan merasa kayak, oh ternyata aku tuh bisa ya siap bersaing di level yang tinggi gitu. Dan yang kedua adalah mengajarkan strategi argumentatif tingkat lanjut. Nah, BP sendiri itu mengajarkan teman-teman bahwa debat itu bukan hanya soal siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling strategis membaca alur ronde. Jadi teman-teman itu akan belajar menentukan angel yang paling menguntungkan, memahami apa yang harus ditonjolkan, serta memprediksi respon dari tiga tim lain seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah membuka ruang bagi kreativitas argumen melalui attention. Salah satu hal yang paling menarik dari BP adalah adanya attention, yaitu ruang untuk menciptakan argumen baru yang benar-benar segar dan berbeda dari tim lain, teman-teman. Jadi, disinilah kreativitas teman-teman itu diuji. Teman-teman harus mampu melihat mosi dari sudut pandang yang unik, bahkan ketika waktu persiapan singkat dan tanpa bantuan internet. Jadi, di sini teman-teman bakal sadar, kayak ternyata aku bisa ya membuat analisis original yang sebelumnya itu nggak pernah aku pikirkan sama sekali. Gitu. Nah, yang keempat adalah mendorong teamwork sekaligus kompetitif dalam satu ronde. Di BP ini menggabungkan dua hal sekaligus ya teman-teman, kerjasama dan kompetisi. Jadi, teman-teman dan partner teman-teman itu harus menyusun strategi dengan cepat, bagi tugas dengan jelas, dan memastikan kalian itu saling mendukung saat berbicara. Gitu. Untuk yang kelima adalah membantu peserta siap mengikuti lomba-lomba bergengsi. Nah, jadi setelah teman-teman itu terbiasa dengan pola pikir cepat, runtutan argumen yang kuat, dan situasi prep yang sangat-sangat terbatas, itu nanti teman-teman bisa jauh lebih siap untuk menghadapi lomba besar. Seperti itu. Oke, mungkin bisa next, Kak. Oke, untuk uh, profil materi sendiri itu ada Kak Citra Dewi Hermia ya, teman-teman. Jadi perjalanan Kak Citra di dunia debat itu sebenarnya mirip banget ya sama banyak dari kita. Mulai tertarik debat itu lalu ikut pelatihan dan aktif di klub debat sekolah. Yang dari awalnya itu cuman coba-coba, terus Kak Citra itu minatnya ternyata ke bawah sampai kuliah. Nah, waktu masuk di UNY, Kak Citra itu juga gabung di English Debating Society. Dan dari situ mulai sering melatih adik-adik sekolah dan mahasiswa dari kampus lain. Nah, pengalamannya makin banyak sampai akhirnya Kak Citra dipercaya jadi pelatih untuk berbagai tim debat. Mulai dari UNS, UPN, UGM, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, nggak cuma melatih aja, Kak Citra juga aktif jadi juri di banyak kompetisi nasional, termasuk di KDMI dan LDBI tingkat nasional. Mungkin bisa next, Kak. Oke, untuk experience-nya sendiri ada di sini ya teman-teman. Nah, sekarang Kak Citra itu dikenal sebagai debate coach and speaking tutor yang pengalamannya itu udah kemana-mana. Dari awalnya peserta biasa, sekarang beliau itu sudah jadi sosok yang dipercaya di banyak kompetisi dan instansi gitu. Oke, next Kak. Oke, kita masuk ke timeline debat training camp ya teman-teman. Jadi rangkaiannya itu benar-benar disusun mulai dari pra-workshop yaitu hari ini dan dilanjut dengan workshop di tanggal 14 Desember besok di sekitar pukul 12 siang dan lanjut dan simulasi di tanggal 11 Januari 2026 dan untuk waktunya itu menyusul ya teman-teman karena kita menyesuaikan juga dari pemateri kita dan untuk di workshop sendiri itu dilaksanakan secara offline ya teman-teman dan di sesi latihan sendiri itu dilaksanakan secara online. Karena sayang nggak sih teman-teman kita udah di tahap workshop, kita udah di tahap dapat materinya, kita udah tahu sistemnya gimana, tapi kita nggak lanjut ke sesi latihan dan simulasinya. Maka dari itu kita
adakan sesi latihan dan simulasinya. Dan kalau misalnya teman-teman itu udah siap, benar-benar udah mantap, baru kita ke lombanya, teman-teman. Dan untuk biaya lombanya, seperti yang disampaikan Kak Fani tadi, biayanya itu dari HMJA ya, teman-teman. Tapi syaratnya adalah mengatasnamakan HMJA, seperti itu. Oke, next, Kak. Oke, teman-teman, mungkin itu aja pengantar dari aku. Harapannya setelah sesi ini, itu kalian itu udah kebayang ya teman-teman tentang apa itu debat, kenapa sih debat itu penting, dan gimana sistem British Parliamentary itu bekerja. Nanti tanggal 14 Desember itu kita bakal masuk lebih dalam lagi bareng Kak Citra. Kalau sekarang teman-teman itu masih bingung, masih belum nangkep gimananya, santai aja karena justru itu gunanya training camp. Jadi kita belajar bareng dari awal gitu. Oke, terima kasih semuanya karena udah ngikutin workshop kategori debat ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa ketemu di workshop besok. Debat Training Camp 2025. Speak sense, not noise. Bye-bye. Wah, keren banget ya teman-teman penjelasan dari Kak Jevanya tentang debat barusan. Bagi The Champions yang memiliki pertanyaan tentang kategori debat bisa disimpan atau dicatat dulu, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kini kita beralih ke kategori berikutnya yang tak kalah seru, yaitu penjelasan dari kategori planning. Kepada Kak Cantika, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat siang The Champions. Siang. Yang Kak, Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Mungkin untuk ngetes semangat teman-teman bisa dikasih reactionnya dulu, love atau apa gitu. Biar aku lihat semangat teman-teman semua siap berpartisipasi di Workshop kategori planning siang hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Workshop hari ini. Workshop kategori planning selenggarakan oleh HMJA STI YKPN Yogyakarta. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima informasi yang aku sampaikan. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Salam kenal, aku Cantika. Di sini aku akan mendampingi kalian pada workshop kategori planning pada siang hari ini. Nah, hari ini aku tuh cuma mau ngenalin sedikit aja gambaran tentang workshop yang akan kita laksanakan pada 14 Desember 2025 ya teman-teman. Nah, yang bakal kita ikuti di minggu depan ya teman-teman kalau nggak salah. Oke? Jadi di sini aku ngasih gambaran singkat kayak pemanasan biar teman-teman itu nggak kaget gitu ketika teman-teman menerima materi inti dari pemateri yang akan menyampaikan materi mengenai kategori planning itu sendiri teman-teman. Oke, next. Nah, kategori planning sendiri ini dikemas dengan nama Business and Marketing Strategy. Nah, di sini di kategori ini juga memiliki tagline sama seperti kategori sebelumnya yaitu kategori debat. Nah, tagline dari Business and Marketing Strategy sendiri itu adalah Think, Plan, Grow. Jadi ketika saya ataupun MC mengatakan Business and Marketing Strategy, teman-teman bisa jawab Think, Plan, Grow. Oke, kita tes sekali lagi. Business and Marketing Strategy 2025. Think, Plan, Grow. Oke. Nah, kategori planning sendiri akan dilaksanakan pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman sendiri sudah nggak asing ya sama kategori planning ini, dan teman-teman udah top banget buat ikut kategori planning ini, karena planning adalah fondasi utama sebelum menjalankan atau mengembangkan suatu usaha. Sedangkan kita adalah anak
yang berkuliah di sekolah tinggi ilmu ekonomi. Nah, anak ekonomi itu pasti nggak jauh-jauh dari usaha, dari bisnis, dari marketing, dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu, di workshop ini akan fokus pada dua jenis perencanaan inti, yaitu business plan dan marketing plan. Nah, mungkin teman-teman itu udah nggak asing dan sering mendengar business plan maupun marketing plan yang implementasinya itu di lomba, seperti business plan competition ataupun marketing plan competition. Pasti kalian juga sering mendapatkan apa ya kayak poster gitu buat ikut business plan competition, marketing plan competition, tapi teman-teman masih ragu buat ikut. Maka dari itu tepat banget teman-teman buat ikut workshop kategori planning ini supaya nantinya ketika dapat poster lomba business plan competition, marketing plan competition, teman-teman udah siap karena teman-teman udah dapat bekalnya di workshop kali ini. Oke, next. Nah, sebenarnya bisnis plan dan marketing plan ini agak rancu ya, karena dua hal ini untuk orang awam sepertinya kayak mirip-mirip gitu. Tapi bisnis plan sendiri itu adalah rencana menyeluruh tentang bagaimana sebuah bisnis itu akan berjalan. Nah, alur pengerjaan bisnis plan itu untuk lomba biasanya kita tuh disuruh membuat proposal gitu teman-teman dan nantinya akan dipresentasikan. Maka dari itu, tujuan dari workshop ini nanti akan menyampaikan materi-materi penting di yang akan perlu dibahas pada proposal bisnis plan maupun marketing plan. Dan di bisnis plan sendiri nanti kalian akan diajarkan bagaimana sih menentukan konsep bisnis yang ingin diangkat gitu, yang biasanya tuh relate dengan kehidupan sehari-hari atau dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita supaya bisnis plan yang kita buat itu menarik dan bermanfaat gitu teman-teman. Nah, setelah menentukan konsep, biasanya langsung melakukan riset pasar untuk memperkuat alasan dan peluang dari ide yang ditentukan. Supaya ide yang kita buat, bisnis plan yang kita buat, itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Setelah itu, setelah mendapatkan data dari riset pasar dan lain sebagainya, peserta itu menyusun model bisnis yang menjelaskan nilai unik, solusi yang ditawarkan, serta target pelanggan. Supaya proposal atau bisnis plan yang teman-teman buat itu menarik gitu. Jadi harus unik dan beda dari yang lainnya dan menawarkan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, nah, di sini di workshop ini nanti teman-teman bakal diajarkan gimana sih ngerancang strategi yang operasional dan pengembangan produk agar pelaksanaan bisnis terlihat jelas. Karena bisnis plan kalau misalnya hanya sekedar tulisan itu kayak ya udah biasa aja. Nah, di sini pasti akan dikasih tips and trick supaya alurnya itu jelas dan bisnisnya itu terlihat menarik dan tepat sasaran pastinya. Setelah merancang, dilanjutkan untuk menyusun strategi pemasaran untuk menunjukkan bagaimana bisnis ini menarik dan dapat mempertahankan pelanggan. Karena bisnis plan sendiri harapannya dapat diwujudkan, dapat direalisasikan menjadi sebuah bisnis yang dapat berkelanjutan. Makanya kita akan diajarkan gimana sih caranya mempertahankan pelanggan, mempertahankan bisnis yang nantinya akan kita buat. Setelah itu, nah ini membuat proyeksi keuangan yang realistis. Nah, aku tuh kemarin sempat ngobrol sama salah satu teman-teman kalau misal yang udah pernah ikut lomba gitu. Nah, salah satu apa ya kayak yang mereka masih bingungkan itu gimana sih buat proyeksi keuangannya karena mereka tuh masih meraba-raba teman-teman kayak gak tahu pastinya gimana. Nah, maka dari itu tujuan dari workshop ini biar teman-teman itu pengawang lagi dikasih tahu jelasnya gimana sih buat proyeksi keuangan yang jelas dan realistis, termasuk kebutuhan modal dan estimasi pendapatan yang tepat. Kemudian, selanjutnya seluruh hasil kerja teman-teman itu akan disusun menjadi dokumen bisnis plan yang ringkas, terstruktur, dan siap dipresentasikan kepada juri. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, jadi di workshop ini nanti teman-teman bakal dijelasin tuh struktur-strukturnya, biar nggak salah gitu. Dan nanti dibuat proposal kan? Dan nantinya biasanya itu dikumpulkan dan setelah itu akan ada pengecekan oleh dewan juri dan kebanyakan dari lomba bisnis plan maupun marketing plan itu biasanya nanti dipilih 10 orang, dipilih 10 orang yang nantinya akan mempresentasikan bisnis plan mereka di hadapan juri lomba gitu teman-teman. Oke, next.
Nah, ini tadi kan aku bahas bisnis plan ya teman-teman. Nah, di sini aku bahas selanjutnya adalah marketing plan. Nah, marketing plan itu adalah rencana khusus. Ini sama-sama plan, sama-sama rencana ya teman-teman. Ini rencana khusus untuk memenangkan pasar dan menarik pelanggan. Kalau bisnis plan tadi kan kayak merencanakan gimana sih jalannya bisnis, tapi kalau di marketing plan ini gimana caranya untuk memenangkan pasar dan menarik pelanggan gitu, menarik perhatian pelanggan supaya diminati gitu ya teman-teman. Nah, di marketing plan nanti, teman-teman juga bakal diajarin nih gimana nentuin tujuan pemasaran dan masalah pasar yang ingin diselesaikan. Jadi supaya plan yang kita buat itu tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat gitu. Nah, selanjutnya melakukan riset pasar dan konsumen untuk memahami target, perilaku, serta peluang pemasaran. Nah, ini kalau nggak salah buat yang semester 1, semester 3 itu udah diajarin ya gimana caranya memahami target, perilaku, serta peluang pemasaran. Mungkin kalau semester 3 udah diajarin di mata kuliah bisnis startup gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nanti teman-teman juga bakal diajarin menganalisis riset ya, menganalisis hasil riset untuk menetapkan segmentasi target pasar dan positioning atau biasa disebut STP gitu. Oke, next. Nah, kemudian teman-teman bakal diajarin nih gimana nyusun strategi pemasaran yang mencakup produk, harga, distribusi, dan promosi atau marketing mix gitu. Dan setelah itu teman-teman akan merancang konsep kampanye pemasaran beserta pesan utama yang ingin disampaikan. Jadi marketing plan itu bukan hanya sekedar kegiatan marketing kayak apa ya, buat nawar-nawarin gitu ya, tapi juga harus memiliki pesan utama yang akan disampaikan. Jadi poin pentingnya tuh harus ada, nggak hanya sekedar promosi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang keenam, menentukan media atau saluran pemasaran yang paling efektif sesuai target gitu kan. Karena kalau misalnya nggak tepat sasaran, misalnya promosinya nggak sesuai, kita nggak bakal dapat targetnya, jadi percuma. Nah, nanti juga teman-teman bakal diajarin di sini gimana sih cara paling efektifnya biar sesuai target, bisa tepat sasaran gitu. Nah, selanjutnya menyusun timeline pelaksanaan serta indikator keberhasilan atau biasa disebut KPI sebagai alat evaluasi. Karena kita memerlukan evaluasi itu untuk apa ya? Kita tuh biar bisa tahu gitu. Oh, ini loh kekurangannya. Gimana sih kita harus memperbaiki supaya bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Oke, next. Nah, ini pasti pertanyaan yang sering muncul dari kalian ya. Mengapa sih perlu mengikuti workshop business and marketing strategy gitu kan? Nah, karena kalau kita mau bikin bisnis, kemudian mau kerja di bagian marketing, atau cuma sekedar improve skill, bidang ini tuh kepake banget. Apalagi kita kan anak ekonomi ya, pasti nggak jauh-jauh, seperti yang aku bilang tadi, nggak jauh-jauh dari namanya bisnis dan marketing. Karena lingkup kita tuh ya di sekitar itu. Makanya kita perlu banget nih sebenarnya workshop ini. Karena kita akan belajar memikirkan lagi, baca pasar, dan bikin rencana yang bisa diimplementasikan dengan benar gitu teman-teman. Oke, next. Nah, manfaat untuk teman-teman mengikuti workshop Business and Marketing Strategy dalam menghadapi lomba yaitu jadi kan teman-teman udah dapat materi, udah dapat pembekalan lah yang cukup gitu. Jadi teman-teman bisa menyusun strategi lomba yang jelas. Kemudian memahami tren dan praktik terbaik, meningkatkan kemampuan presentasi dan analisis karena kan seperti yang aku sampaikan tadi, kalau di business plan competition maupun marketing plan competition itu ada sesi presentasi. Jadi teman-teman nanti bakal diajarin nih di sini gimana sih presentasi yang baik, menarik dan menarik perhatian juri gitu biar teman-teman bisa jadi the champion sesungguhnya. Kemudian mendapatkan inspirasi dan ide kreatif, kemudian meningkatkan kesiapan the champion sekalian untuk menghadapi pertanyaan juri nantinya. Karena pertanyaan juri itu pasti ada-ada aja di luar nalar. Nah, pasti nanti teman-teman bakal dikasih tips and triknya tuh di sini gitu. Oke, next. Nah, besok kita akan
didampingi atau kita akan mendapatkan ilmu itu oleh Kak Royhan Saidi SP. Nah, beliau ini sudah berpengalaman pasti ya di bidang planning sendiri karena beliau ini sudah seorang pemateri, mentor profesional dengan latar belakang akademik yang sangat kuat. Beliau itu merupakan sarjana pertanian lulusan Universitas Jember dengan predikat cum laude IPK 3,9. Nah, untuk mencapai semua itu, beliau ini juga melalui pengalaman hingga bisa berada di titik ini. Nah, nggak ada yang nggak mungkin buat kita. Kita juga pasti bisa kayak Kak Royhan Saidi ini karena kita sama-sama juga berkuliah dari universitas dan sekolah tinggi. Next. Nah, sebagai seorang narasumber, Kak Royhan ini memiliki rekam jejak yang luas, seperti berbagai pengalaman menjadi pemateri, berbagai seminar, workshop, dan pelatihan, kemudian pengalaman menjadi juri pada beragam lomba tingkat sekolah, universitas, provinsi, nasional, hingga internasional bahkan. Jadi, nggak usah diraguin lagi, beliau pasti akan menyampaikan materi yang cukup relate untuk teman-teman semuanya. Dan nanti teman-teman bisa tanya tuh, karena kan beliau ini juga pernah menjadi juri ya, bukan pernah lagi. Kalau misalnya stalking di Instagram beliau ini hampir tiap hari jadi pemateri, jadi mentor, jadi juri. Jadi beliau ini pasti udah hafal di luar kepala apa sih kriteria-kriteria juri supaya teman-teman semuanya bisa jadi pemenang di setiap business plan competition maupun lomba marketing plan competition gitu. Selain itu, beliau ini juga seorang founder dan CEO ANSA Academy, sebuah lembaga pengembangan diri dan kompetensi mahasiswa. Yang pastinya karena pengalaman beliau menjadi founder dan CEO ANSA Academy ini, dan itu sebuah lembaga pengembangan diri gitu ya teman-teman, pastinya nanti setiap kata dan ilmu yang diucapkan beliau pastinya bisa membawa afirmasi positif untuk teman-teman semuanya untuk bisa berkembang bersama dan berprestasi bersama gitu teman-teman. Selanjutnya. Nah, ini bidang materi yang dikuasai itu sangat beragam. Terkhusus itu di bisnis plan dan bisnis model Canvas sendiri gitu ya. Bisnis plan, marketing plan gitu. Oke, next. Ini highlight dan pengalaman dan penghargaannya ini sangat banyak sekali teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bakal bisa baca CV-nya secara lengkap ketika workshop karena kalau ditampilin di sini bakal banyak banget ya teman-teman. Aku bacanya itu kayak bener-bener banyak sekali 50, 80 lebih experience-nya, pengalamannya. Jadi beliau ini nggak usah diragukan lagi. Jadi HMJA itu juga nggak mungkin ya mengundang pemateri yang kaleng-kaleng gitu. Pasti udah profesional dan berkompeten di bidangnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kak Royhan Saidi ini. Lanjut. Nah, tadi kan aku menyampaikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan disampaikan pada workshop besok pada tanggal 14 Desember. Nah, ini aku tampilkan timeline-nya ya teman-teman. Nah, ini timeline yang pertama itu adalah pra-workshop, yaitu pada hari ini yang sudah dilaksanakan pada hari ini, yaitu 7 Desember 2025. Kemudian, tahap kedua akan ada workshop yang pastinya udah gak sabar banget teman-teman nungguin, yaitu pada tanggal 14 Desember 2025 untuk kategori Business and Marketing Strategy sendiri pada pukul 8:30 atau setengah 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu nanti teman-teman datang ke kampus gitu ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan materi, kemudian mendapatkan ilmu, bekal, dan pelatihan, dan teman-teman, apa keraguan teman-teman, pertanyaan teman-teman itu sudah terjawab, selanjutnya akan ada output nih teman-teman. Jadi kayak apa ya, bentuk hasil dari workshop itu gitu. Teman-teman harus membuat output dari ilmu yang kalian dapat. Nah, itu akan dikumpulkan pada 25 Desember 2025. Nah, outputnya itu berbentuk apa sih, Kak? Nah, outputnya itu proposal ya, teman-teman, yang nantinya strukturnya itu akan dijelaskan pada workshop. Kemudian, tahap selanjutnya setelah pengumpulan proposal, nantinya teman-teman akan presentasi karena seperti yang aku bilang tadi kalau di setiap lomba business plan competition dan business marketing plan competition itu ada sesi presentasinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman dilatih supaya nantinya siap gitu. Nah, untuk tanggalnya sendiri akan diinformasikan di kemudian hari yang menyusul di mungkin di grup
kategori gitu ya teman-teman, karena menyesuaikan dengan waktu teman juga gitu. Oke, next. Nah, ternyata waktu kita untuk berbincang-bincang, waktu aku untuk mendampingi kalian di Pro Workshop ini cukup sampai di sini aja ya. Mungkin semoga dari apa yang aku sampaikan, informasi yang kalian dapat ini dapat menghantarkan kalian di workshop yang akan datang yaitu pada 14 Desember 2025. Harapannya teman-teman tetap semangat dan sampai jumpa di The Champions Prep 2025 Business and Marketing Strategy. Think, plan, grow. See you guys. Wah, menarik banget penjelasan Kak Cantika barusan tentang kategori planning. Dan seperti yang kita dengar barusan, teman-teman, pemateri kita nggak kaleng-kaleng. Jadi, kita harus manfaatkan rangkaian kegiatan The Champions Prep dengan baik. Kini, kita beralih ke kategori berikutnya yang tak kalah seru, yaitu kategori penulisan. Kepada Kak Bila, waktu dan tempat kami persilahkan. Hai The Champions. Hai. Selamat siang. Terima kasih banyak yang udah join dalam kategori kepenulisan ini. Perkenalkan, saya Salsabila Wahyuning Dewanta akan menemani kalian di kategori kepenulisan ini. Nah, lanjut. Oke, semuanya, mari kita kenalan dengan kategori kepenulisan ini. Nama dari kategori penulisan ini yaitu Mind to Paper. Kenapa sih aku ngambilnya ini? Karena aku tuh pengen banget kalian semua yang punya ide-ide out of the box atau yang kayak keren banget itu kalian curahkan atau kalian tuliskan dalam sebuah bentuk karya, yaitu bentuk esai maupun KTI sendiri, guys. Nah, kita juga punya tagline nih, nggak kalah dari yang debat dan planning tadi. Namanya yaitu dari ide jadi makna. Oke, kita coba ya guys. 1, Mind to Paper, dari ide jadi makna. Nah, untuk workshopnya sendiri kita ada di tanggal 14 Desember dan waktunya kita ada di jam 3:30. Lanjut, Kak. Nah, untuk tujuannya yaitu ada gambaran umum materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, lalu pengenalan secara singkat esai dan KTI, dan untuk yang terakhir itu penjelasan aspek penting portofolio CV dan nilai tambah kepenulisan sendiri. Nah, kalian sendiri nanti akan melewati waktu dalam lomba ya guys. Kalian akan melewati tahap yaitu pembuatan outline, lalu lanjut ke menulisan sendiri, kayak mengisi esai dan KTI dari kerangka-kerangka outline kalian tadi. Lalu jika lolos dari itu semua, kalian akan lanjut ke tahap bagian presentasi kehadap juri-jurinya tersebut, guys. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini akan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu pencarian ide. Jadi kalian nggak usah bingung, guys, kayak mesti ya permasalahan dari pembuatan esai dan KTI itu kayak dari aku sendiri, aku dulu pernah mau ikut kan, tapi aku tuh kayak bingung gitu, gimana sih cara nulisnya, gimana sih cara nyari idenya. Nah, dari sini kita akan dibuatin gitu, gimana nyari ide yang benar, gimana cara pembuatan judul yang bagus, yang menarik para pembaca-pembaca, lalu pembuatan naskah esai dan KTI sendiri, dan yang keempat, yang paling penting, yaitu bedah naskah esai dan KTI, karena yang dibedah ini akan yang sering keluar atau yang sering dinilai oleh pemateri kita sendiri. Yang terakhir itu presentasi lomba esai dan KTI, karena di sini sangat penting. Biasanya kita tuh kayak kikuk gitu kan, kita biasanya cuman presentasi di dalam kelas, kita akan presentasi di depan juri-juri lomba itu sendiri. Lanjut, Kak. Nah, mengapa kita penting banget ngikutin kategori KTI dan esai ini? Karena yang pertama yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, bisa mencuri start skripsi dan laporan. Kok tiba-tiba bisa kayak gini ya? Karena KTI dan esai sendiri itu lebih mirip atau lebih ke condongnya kita bisa kayak ambil start nih skripsi dan laporan, kita nggak usah bingung-bingung nyari-nyari kayak gimana, tapi karena kita udah ikut ini kita jadi paham gitu, kayak oh aku habis langsung buat ini, aku buat ini, aku buat ini, aku buat ini, langsung jadi
gitu. Yang ketiga ada mengasah kemampuan menulis ilmiah seperti kayak menulis skripsi, laporan magang gitu-gitu. Terus kita meningkatkan portofolio akademik. Jadi kayak bisa banget portofolio kalian tuh dilihat sama orang yang lebih tinggi dari kalian, kayak misal jejaknya mereka tuh lebih tinggi. Itu bisa dilihat kayak, wow, orang ini pemikirannya keren banget ya, pemikirannya kritis banget ya, gara-gara kalian ikut esai dan KTI ini, gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir, mohon maaf, membiasakan cara berpikir problem solving. Lanjut, Kak. Nah, apa sih KTI dan esai itu? Esai sendiri adalah tulisan yang menguji cara berpikir, argumen, logis, analisis, dan kritik terhadap isu tanpa terkait model formal. Nah, esai sendiri ini lebih gampangnya itu kayak ini apa namanya, argumen kalian yang kalian tuliskan dalam sebuah karya yang runtut. Nah, itu namanya esai, guys. Jadi kayak semisal kalian melihat sesuatu di depan kalian, semisal ada papan tulis nih. Nah, kalian akan mendeskripsikan papan tulis ini. Kalian misal mendeskripsikannya papan tulis ini berbentuk lonjong. Nah, teman kalian ada yang mendeskripsikannya sebagai papan tulis ini berbentuk lonjong, putih, dan sangat bersih gitu. Kayak gitu benar guys, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalian seperti teman kalian yang tadi, kalian bisa tahu runtutannya, kalian bisa tahu bentuknya kayak gimana, kalian bisa tahu struktur-strukturnya kayak gitu guys. Oke, lanjut Kak. Nah, kalau KTI sendiri itu karya tulis yang berbasis data atau penelitian disusun secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi KTI itu bukan sekedar pendapat, tetapi pendapat yang dibuktikan dengan teori dan data ataupun metodenya. Lanjut. Nah, benefitnya sendiri apa sih kalau ikut karya tulis ilmiah ataupun esai? Yang pertama kayak tadi menguatkan portofolio akademik, yang kedua meningkatkan visibility dan personal branding kalian. Seperti yang saya sebutkan tadi, personal branding kalian ini akan benar-benar kelihatan ya guys, apalagi sama orang yang lebih dari di atas kalian. Kalian tuh akan benar-benar dilihat atau kalian akan benar-benar bersinar karena di situ kalian tuh kayak pemikiran kalian tuh benar-benar kalian tuliskan di situ kan. Jadi kayak orang tuh lihatnya keren banget nih orang tuh pemikirannya lebih maju daripada yang lain gitu guys. Yang ketiga membangun rasa percaya diri. Yang keempat menghasilkan cara berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang kelima pembeda kuat di CV ataupun portofolio. Yang keenam modal awal kalian masuk ke jenjang dunia profesional. Jadi kalau semisal kalian mau ini apply beasiswa, kalian tuh bisa banget nyantumin esai maupun KTI. Karena dari situ kalian bisa banget dilihat sama perekrutan. Oh, begini. Oh, cara penulisannya dia kayak gini. Oh, dia sangat gini 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 itu, guys. Lanjut, Kak. Oke, profil pemateri kita sama dengan planning tadi, kita yaitu mengundang kakak yang sangat keren ini, yaitu Kak Royhan Saidi. Dia pemateri, juri, mentor profesional di bidang KTI dan esai. Public speaking dia udah nggak kan ya, karena dia udah keren. Beliau sangat keren sekali. Beliau juga prestasi lulusan Universitas Jember dengan cum laude dengan IPK 3,9. Wow, dan masa studi beliau hanya 3 tahun 10 bulan serta pernah menjadi mahasiswa berprestasi di fakultasnya. Dia memiliki 18 pengalaman sebagai pemateri dan 50 lebih sebagai juri kompetisi esai dan KTI dari tingkat sekolah hingga internasional. Ia juga merupakan founder dan CEO ANSA Academy yang sebelumnya dijelaskan oleh Kak Cantika tadi. Dikenal komunikatif dan memberikan perspektif penulisan ala juri yang membantu peserta menciptakan karya yang berpeluang juara. Benar-benar bisa banget kalian tanyain kayak, Kak, apa sih yang biasanya ditanyain sama para juri ini kalau semisal esai dan KTI kita ini lolos ke tahap berikutnya gitu. Kalian bisa banget. Jadi kalian bisa mencuri apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang bakal sekiranya keluar. Oke. Jadi, dengan pengalaman sebagai penulis, peserta, mentor, dan juri, Kak Royhan tidak hanya memberikan materi, dia membagikan kacamata yang membuat peserta dapat melihat sebuah gagasan dan
kedalaman yang berbeda, guys. Lanjut. Nah, timeline kita seperti ini. 7 Desember yaitu sekarang pra-workshop, lalu 14 Desember besok itu workshopnya, 15 hingga 27 itu pengumpulan outline. Jadi kayak outline ini lebih kayak kerangka-kerangkanya dan kalian tulis inti-intinya ya guys. Lalu ke 10 Januari itu pengumpulan karya tulisnya. Lalu di tanggal 14 Januari itu presentasi karyanya. Untuk waktunya menyusul ya guys. Lanjut. Oke, terima kasih udah join. Dan kalau kalian masih ada yang bingung karena aku penjelasannya tadi ada yang belibet atau gimana, kalian bisa banget langsung chat aku ataupun DM dari HMJA. Kalau chat aku sangat fast respon ya guys. Jadi kalian langsung aja tanyain. Terima kasih guys. Bye-bye. Sampai ketemu di workshop tanggal 14 ya. Oke. Wah, menarik sekali. Seperti yang disampaikan Kak Zeva, Kak Cantika, dan Kak Bila, setiap kategori ternyata memiliki benefit yang banyak sekali, teman-teman. Jadi, The Champions Prep ini memang sangatlah penting. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Sistem sesi tanya jawab ini kita urutkan per kategori dengan menampung 2 pertanyaan di setiap kategori. Lalu akan dijawab oleh PJ kategori tersebut. Nah, kita mulai dari kategori debat terlebih dahulu. Bagi teman-teman The Champions yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan dengan raise hand atau menulis pertanyaan tersebut di kolom chat. Yuk guys, bagi kalian yang masih bingung-bingung bisa langsung ditanyain langsung on mic atau langsung aja ya guys. Oke, sudah ada 1 pertanyaan yang masuk nih teman-teman. Ini kita tampung terlebih dahulu ya. Eh, Selanjutnya, teman-teman yang lain yang punya pertanyaan ke kategori debat bisa ditulis di kolom chat atau langsung on mic dan raise hand.
Oke, pertanyaan yang kedua kita tunggu sampai 14.10 ya teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.10, jadi eh, kita langsung saja untuk ke sesi menjawab pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu, halo Kak, mau tanya, tadi ada yang datang jam 8, datang jam 12, dan sebagainya. Berarti nggak ikut kegiatan dari awal ya Kak? Kita datang ke kampus sesuai jadwal kategori kita, atau gimana Kak? Kepada penanggung jawab kategori debat, Kak Zevanya dan teman-teman, bisa dijawab? Halo The Champions, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami izin menjawab ya. Oke, jadi untuk pertanyaan tentang jam datangnya, teman-teman, jadi untuk jam datang sendiri, yang datang ke kampus dari jam Pukul pukul 8. 8.30 ya, Kak, itu adalah dari kategori planning saja, teman-teman. Namun, di kategori debat dan esai, kalian juga mengikuti acara pembukaannya lewat via Via Zoom Zoom, ya. gitu, Nah, di rumah seperti masing-masing itu. gitu ya. Lalu nanti kalau sudah di eh, jam kategori masing-masing Iya, sendiri, kategori nanti masing-masing. kalian baru datang ke kampus seperti itu. Jadi, misalnya kategori planning sudah selesai, nanti di jam 12 itu lanjut kategori debat. Lalu di jam Berapa Kak bilang? Setengah 4 Ya, 15.30 30. nanti baru lanjut di kategori esai esai. seperti itu. Jadi walaupun di acara pembukaan itu yang onsite hanya kategori planning saja, tapi di kategori debat dan kategori esai juga ikut melalui via Zoom seperti itu, Kak. Ya. Gimana The Champions? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, Oke, baik. Sama-sama. Sama-sama. Yang lain kalau mau tanya diperbolehkan banget ya guys ya. jangan malu-malu guys. Oke, selanjutnya kita move ke kategori selanjutnya ya guys, yaitu kategori planning. Kepada The Champions yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menulis pertanyaan tersebut di kolom chat atau bisa langsung on mic raise hand. Kita tampung pertanyaannya sampai 14.15 ya guys.
Oke, kita sudah ada dua pertanyaan nih, Kak. Yang pertama, Kak, maaf mau tanya, nanti materi PPT-nya di-share nggak ya? Agak nge-lag, jadi tadi kelewat, Kak. Hehe. Lalu yang kedua yaitu, Kak, mau tanya juga untuk dress code buat peserta apa ya, Kak? Kepada PJ kategori planning dan teman-teman, dipersilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok Kecebong dan kelompok Namaste untuk pertanyaannya. Nah, di sini kami izin menjawab ya, karena ini pertanyaannya itu menyeluruh untuk semua kategori, makanya kita jawabnya bareng-bareng gitu. Nah, terkait pertanyaan yang pertama, nah nanti PPT-nya ini bakal di-share teman-teman. Jadi tadi mungkin ada yang kita kecepatan atau kita belibet atau sinyalnya kurang mendukung, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi PPT yang kita bagikan di grup besar The Champions Prep, gitu kan? Betul sekali, Kak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Kak Bila mungkin bisa jawab? Untuk dress code-nya kita itu di batik ya, guys. Ya, bawahannya menyesuaikan dan bersepatu. Betul sekali. Ini untuk keseluruhan ya, teman-teman. Iya. Jadi, semuanya memakai dress code batik ya, teman-teman. Oke. Oke. Ini langsung apa gimana, Kak? Untuk pertanyaan selanjutnya, Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ayudya Lintang Nawangsari. Kak mau tanya untuk bisnis dan marketing strategi apa besok saat workshop sudah harus ada topiknya? oke, pertanyaannya bagus sekali ya dari kelompok Lea. Nah, jadi untuk topiknya dari Business and Marketing Strategy ini belum harus ada ya guys ya. Jadi kan kalian nanti ikut workshop dulu nih, kalian dapat materi dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk outputnya itu setelah workshop, setelah tanggal 14 Desember 2025 itu. Jadi harapannya setelah teman-teman itu dapat materi di workshop, nah setelah itu teman-teman baru nih cari topik untuk output tersebut yang akan dikumpulkan pada tanggal 25 Desember 2025 dalam bentuk proposal gitu teman-teman. Apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab? Yang masih dibingungkan boleh banget ya, teman-teman. Ditanyakan aja. Oh, tadi belum on mic guys gitu. Oke, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Sama-sama, Ya. Kecebong. Oke, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan yang masih dibingungkan gitu, bisa ditanyakan di kolom chat atau mau berinteraksi langsung sama kita, boleh banget. Boleh, Cam on mic boleh banget. Boleh banget, guys. Kalau misalnya apa ya, introvert gitu ya, malu pun malu gitu, takut ketikannya terbaca, boleh banget nanti hubungi CP ya berkategori, bisa hubungi Bila yang katanya respon 24/7 gitu, atau bisa hubungi aku ataupun Zevani gitu teman-teman. Yuk, guys. Enggak, guys. Ada yang dibingungin lagi nggak, guys? Oke, selanjutnya kita lanjut ke kategori selanjutnya ya teman-teman, yaitu kategori kepenulisan. Bagi The Champions yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa on mic. Oke, udah ada satu pertanyaan nih. Untuk pertanyaan kedua,
Kami tunggu sampai 14.23 ya teman-teman. Setelah itu nanti akan dijawab oleh kakak-kakak PJ kategori. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.23, mungkin dari kakak-kakak PJ kategori The Champions Prep bisa dijawab terlebih dahulu. Pertanyaan dari Kak Maria Yosefinia dari kelompok Strong yang bertanya pada bagian kepenulisan untuk outline-nya itu dalam bentuk apa ya, Kak? Pada Kak Bila mungkin. Untuk Mohon maaf, untuk outline sendiri akan dikumpulkan dalam bentuk Word ataupun Gdocs ya guys. Kalau Gdocs kan, kalau semisal kalian, kan aku ngasihnya di deadline-nya tanggal berapa ya tadi? Tanggal 27 kalau nggak salah. Tadi kalian bisa itu bisa kayak biar bisa diedit-edit lagi gitu. Semisal kalau aku nggak mau yang ini gitu. Nanti kalian bisa diedit-edit jadi pakainya Gdocs ya guys atau Word juga nggak apa-apa. Jadi terserah kalian sih. Tapi prefernya ke Gdocs biar bisa diedit-edit gitu. Apakah menjawab Kak Maria?